Hai semua, assalamualaikum. Video kali ini aku mau buat es lumut viral yang lagi di TikTok ya. Nah, untuk langkah yang pertama di sini aku mau buat nutrigelnya dulu ya teman-teman. Di sini aku sudah ada 1 bungkus nutrigel rasa anggur. Kemudian di sini aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan sekitar 800 ml air putih. Dan di sini saya akan tambahkan sedikit pewarna ungu biar warnanya lebih cerah lagi ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan ini siap kita masak ya teman-teman. Nah, ini sudah matang untuk nutrigelnya teman-teman. Langsung aja ini kita angkat lalu kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu kita masukkan perasa buahnya di sini. Dan ini kita aduk-aduk sampai semua campur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini aku akan tambahkan es balok ataupun es batu ya teman-teman. Dan di sini saya juga tambahkan es kristal biar lebih banyak. Jadi total es batunya itu sekitar 500 gram. Dan ini sampai kita aduk-aduk ya teman-teman. Saya di sini menggunakan whisker supaya nanti nutrigelnya itu berbentuk seperti lumut ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai esnya itu mencair. Dan ini setelah kita aduk-aduk sampai esnya cair ya teman-teman. Dan ini hasilnya bagus banget, sudah seperti lumut gitu untuk nutrigelnya. Langsung aja di sini aku mau tambahkan susu evaporasi. Di sini saya menggunakan merek Carnation ya. Nah, untuk rasa manisnya di sini aku mau tambahkan 4 saset susu kental manis. Dan ini menurut aku nanti rasanya benar-benar pas banget, manisnya pas, enak ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ditambahkan lagi juga boleh untuk susu kental manisnya. Dan selanjutnya ini boleh kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman untuk es lumutnya. Ini benar-benar mantep banget dan ini siap kita sajikan. Di sini aku mau letakkan ataupun kita masukkan ke dalam gelas. Ini aku mau tambahkan sedikit es batu biar makin segar. Dan kalau mau teman-teman jadi ide usaha, ini bisa banget teman-teman boleh masukkan es lumutnya di dalam botol seperti ini. Lalu teman-teman bisa beri stiker ya teman-teman biar jadi pemanisnya gitu. Dan ini bisa teman-teman jual sesuai dengan bahan pokok yang teman-teman keluarkan ya. Nah, mudah banget kan teman-teman cara membuat es lumut ini. Dan ini bener-bener cocok kita nikmati pada saat berbuka bulan puasa nanti ya. Langsung aja kita bahan yang pertama. Di sini aku sudah siapkan 1 bungkus nutrigel rasa melon. Kemudian kita akan tambahkan gula pasir sekitar 6 sendok makan. Lalu kita tambahkan sejumput garam dan kita tambahkan juga air putih sekitar 900 ml. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan sedikit warna hijau. Kemudian untuk nutrigelnya ini siap kita masak sampai matang ataupun sampai airnya mendidih. Ini sudah mendidih ya teman-teman, langsung aja kita matikan kompornya. Lalu ini akan kita diamkan sekitar 3 menit. Lalu kita masukkan perisa rasa melonnya ke dalam nutrigel ataupun agar-agar yang sudah kita buat. Kemudian untuk nutrigelnya ini kita akan dipindahkan ke dalam loyang persegi supaya nanti lebih mudah saat dipotong-potong. Langkah selanjutnya di sini kita akan buat saus saladnya ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan sekitar 500 gram mayones. Kemudian kita akan tambahkan 1 bungkus yogurt cimori. Di sini saya gunakan yang rasa peach. Lalu kita akan tambahkan 1 saset susu kental manis. Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman untuk saus saladnya. Langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk buah-buahannya di sini saya gunakan yang biasa aja. Di sini saya gunakan 3 buah apel ukuran kecil, lalu ada buah pir yang ukuran besar dan juga buah naga. Nah, untuk nutrigelnya sendiri ini udah keras ya teman-teman. Langsung aja ini kita potong-potong dadu juga. Untuk potongannya ini aku potong-potong kecil gitu.
Langkah selanjutnya kita akan masukkan semua buah-buah yang sudah kita potong tadi. Kita masukkan buah apel, pirnya, dan juga buah naganya. Lalu yang terakhir kita masukkan Nutrigelnya. Nah, untuk Nutrigelnya ini sendiri kita masukkan sebagian aja teman-teman. Kita sisihkan sedikit untuk toppingnya juga. Selanjutnya boleh kita tuangkan saus saladnya ke atas buah-buahnya. Nah, biar lebih mantap lagi rasa salad buahnya, di sini saya akan tambahkan 50 gram keju parut supaya kejunya tuh lebih meresap ke dalam sausnya ya teman-teman. Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, untuk cupnya sendiri saya gunakan cup ukuran 150 ml. Lalu kita masukkan salad buahnya ke dalam cup. Lalu untuk toppingnya kita gunakan parutan keju secukupnya. Dan untuk toppingnya lagi supaya lebih cantik kita tambahkan potongan buah naga, lalu jeruk dan juga Nutrigelnya tadi ya teman-teman. Karena salad buahnya ini masih banyak, di sini saya akan pindahkan ke cup persegi panjang. Ini yang ukurannya sekitar 300 ml ya teman-teman. Kemudian untuk toppingnya ini sama, kita beri parutan keju, potongan buah naga, jeruk dan juga potongan Nutrigel. Dan ini adalah hasil salad buah yang kita buat hari ini. Ini enak banget rasanya dan ini cantik banget warnanya. Teman-teman boleh coba di rumah ya. Nah, sebagai ide jualan, teman-teman boleh tambahkan stiker di atasnya. Nah, untuk stikernya ini teman-teman bisa pesan di toko online. Untuk stikernya ini murah banget dan cantik banget ya teman-teman. Kita langsung ke bahan dan cara pembuatannya ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan satu bungkus atau satu saset agar-agar swallow yang warnanya putih ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan langsung ke dalam panci. Kemudian kita tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan satu bungkus santan instan. Kemudian kita masukkan seujung sendok teh garam biar rasanya itu lebih gurih ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 700 ml air putih atau sekitar 3 gelas sendok belimbing. Kemudian di sini kita tambahkan 1 sendok teh vanili cair atau teman-teman bisa gunakan vanili bubuk ya. Lalu kita tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan atau teman-teman bisa ganti dengan 10 lembar daun pandan yang di blender, kemudian teman-teman ambillah airnya. Lalu kita siapkan wadah, kemudian kita pecahkan 2 butir telur ayam utuh. Lalu ini kita kocok lepas ya teman-teman. Kemudian kita campurkan telurnya ke bahan-bahan yang tadi ya. Langkah selanjutnya, ini akan kita masak dengan api sedang sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman, supaya telurnya itu enggak menggumpal dan matangnya itu merata ke semua bahan-bahan lainnya. Karena nanti yang akan menjadi seperti lumut-lumut itu adalah dari santan dan juga telurnya. Nah, jika sudah mulai mendidih, ini kita biarkan pudingnya ini mendidih sebentar ya teman-teman untuk membentuk puding lumutnya itu. Yang mengambang-ngambang itulah yang akan menjadi lumutnya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, lalu langsung kita matikan kompornya. Kalau sudah selesai, jangan langsung dipindahkan ke wadah ya teman-teman. Ini kita biarkan sampai setengah dingin terlebih dahulu baru kita pindahkan. Nah, kalau sudah setengah dingin, ini langsung kita pindahkan ke wadah puding. Kemudian kita siapkan bahan B-nya. Di sini kita siapkan 1 saset agar-agar powder berwarna putih. Saya gunakan merek Kijang Mas. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian kita tambahkan seujung sendok teh garam. Lalu kita tambahkan 2,5 gelas air putih. Kemudian ini kita aduk-aduk merata supaya bahan-bahannya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita masak di atas kompor dengan api sedang sambil kita aduk-aduk terus. Nah, kalau sudah mendidih, apinya langsung kita matikan. Kemudian kita susun biskuit Roma kelapa di atas puding
lumutnya ya teman-teman, tapi puding lumutnya ini pastikan dulu dia sudah agak dingin ataupun sudah membeku. Kemudian bahan B-nya ini langsung kita tuangkan di atas biskuit romanya ya teman-teman, dan ini kita biarkan sampai bahannya membeku semua ataupun mengeras. Nah, ini adalah hasil dari puding lumut biskuit Roma kelapa. Langsung aja ya teman-teman, di sini kita akan membuat degan kelapanya dulu. Yang pertama, di sini saya sudah sediakan 3 gelas santan. Saya gunakan gelas belimbing ya teman-teman. Kemudian kita siapkan 1 bungkus agar-agar putih atau jelly, tergantung selera. Di sini saya gunakan Kijang Mas atau bisa diganti dengan merek Swallow. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan seujung sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya semua bahan tercampur merata dan tidak ada yang menggumpal. Langkah selanjutnya ini langsung kita masak ya teman-teman dengan api sedang. Sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya santannya ini nggak pecah, biar hasilnya itu lebih bagus. Kemudian jika sudah mendidih, kita gunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Lalu kita siapkan 2 balok es batu. Kemudian agar-agar yang sudah kita masak tadi langsung kita tuang berlahan di atas es baloknya. Nah, teman-teman bisa lakukan berulang kali atau beberapa lapis supaya hasilnya agak tebal. Nah, nanti kalau sudah jadi ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Ini seperti degan kelapa yang masih muda gitu. Oh ya, tapi untuk agar-agarnya tetap dimasak menggunakan api kecil ya teman-teman. Jangan biarkan dia dingin membeku. Karena agar-agar yang kita tuang ini, agar-agarnya masih panas banget ya teman-teman, yang masih kita masak di atas kompor dengan api kecil. Nah, teman-teman bisa contohkan seperti yang saya buat ya teman-teman. Teman-teman tinggal tuangkan agar-agar panasnya di atas es balok, kemudian biarkan agak sedikit membeku, baru kemudian teman-teman singkirkan agar-agarnya. Dan air es batunya ini jangan dibuang ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil agar-agar yang kita bentuk di atas es balok. Nah, hasilnya hampir sama persis dengan degan kelapa ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai teman-teman tinggal pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian teman-teman tuangkan sirup marjan secukupnya. Kalau mau manis boleh teman-teman tambahkan sirupnya yang lebih banyak. Kemudian teman-teman tambahkan es batu. Nah, tapi kalau teman-teman mau gunakan susu itu juga boleh, pastinya juga lebih nikmat ya. Oke, selesai ya teman-teman. Ini adalah hasil dari es kopior sirup marjan yang kita buat. Ini bahannya ekonomis banget dan cara buatnya tuh gampang banget. Rasanya juga nggak kalah enak ya teman-teman.